Saya mempunyai aspirasi, disalurkan kepada siapa? Kepada wakil rakyat. Supaya sampai kepada siapa? Kepada pemerintah. Itu. Mau itu pemerintah daerah, mau itu pemerintah provinsi, mau itu pemerintah pusat, itu. Kita rakyat punya aspirasi. Kita rakyat punya masukan. Kita rakyat punya unek-unek yang harus disampaikan. Jadi jangan kesinggung. Sama rakyat itu nggak boleh kesinggung. Rakyat yang susah pasti dibantu. Rakyat yang sakit pasti dibantu. Rakyat yang ekonominya kurang pasti dibantu. Rakyat yang tidak berkecukupan pasti dibantu. Rakyat yang miskin pun pasti dibantu. Bahkan ya, di saat beliau melakukan penggusuran di tanah-tanah yang jelas tanah milik negara, beliau masih membantu. Padahal yang melanggar ya rakyat-rakyat keneh gitu loh. Tapi beliau masih membantu. Beliau tidak mau melihat rakyatnya kelaparan. Beliau tidak mau melihat rakyatnya susah. Beliau tidak mau melihat rakyatnya sakit. Beliau juga tidak mau melihat rakyatnya miskin. Beliau tidak mau. Pada saat kemarin, kita semua tahu kan bahwa Verrel Bramasta atau yang biasa disebut dengan Mas Verrel, beliau salah satu anggota DPR ya, di Provinsi Jawa Barat. Wabil khusus, beliau juga berdapil di Kabupaten Purwakarta. Kemarin beliau mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau kebijakan Gubernur Jawa Barat. Kalau Gubernur Jawa Barat itu membuat kebijakan yaitu mengirim para siswa-siswa yang kurang disiplin ke barak militer. Langsung dikritik oleh Mas Verrel. Akan tetapi justru malah sebaliknya. Netizen yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Jawa Barat, justru membela Kang Deddy Mulyadi. Terus bagaimana tanggapan Mas Verrel kembali ya? Setelah dihujat sama banyak netizen, bahkan Om Zen sebagai Bupati Purwakarta pun ikut menjawab kritikan dari Mas Verrel tersebut ya. Om Zen kemarin menjawab kritikan Mas Verrel apa? Kenapa tidak turun langsung ke lapangan? Itu ya. Jadi benar gitu loh, kerja nyata itu benar sebagai wakil rakyat gitu. Bukan cuma duduk manis di kursi wakil rakyat. Tapi sampai saat ini kita belum tahu kerjanya itu seperti apa. Kang Deddy Mulyadi kan langsung terjun ke lapangan. Langsung tahu bagaimana kondisi warganya, bagaimana kondisi masyarakatnya. Gitu ya. Makanya kemarin Om Zen sebagai Bupati Purwakarta menantang kepada siapa? Kepada Mas Verrel supaya langsung terjun ke lapangan. Bagaimana jawaban dari Mas Verrel tersebut? Ini dia cuplikan videonya, nanti kita komentari bersama-sama setelah intro berikut ini. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Siap. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan
menentukan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI ya. Fungsi saya salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir. Nanti kita komentari saudara ya. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau kata saya itu, Mas Ferel ini termasuk baperan juga gitu ya. Jadi Mas Ferel ini baperan. Yang kedua disebutnya kena mental lah ya. Karena yang tersinggung oleh ucapan Mas Ferel itu bukan 1-2 kepala daerah gitu ya, tetapi masyarakat Jawa Barat itu hampir sekian persen Mas Ferel itu tersinggung dengan apa yang Anda ucapkan. Toh juga seperti ini Mas Ferel, orang tua siswa yang mengirimkan anaknya ke barak militer itu juga tidak protes. Justru mereka bangga. Orang tua siswa itu memiliki kebanggaan tersendiri dengan mengirimkan anaknya ke barak militer. Gitu loh. Karena apa? Karena orang tua siswa itu sudah tidak mampu mendisiplinkan anaknya. Gitu. Bangga. Anaknya sekarang menjadi anak yang disiplin, makannya ditanggung, biayanya ditanggung, sekolahnya ditanggung oleh siapa? Oleh pemerintah. Gitu. Tapi coba bagaimana kemarin kritikan dari Mas Ferel? Ya wajar dong. Saya juga sudah mendengarkan secara keseluruhan loh. Ya. Kita semua sudah mendengarkan dari A sampai Z itu kritikan Mas Ferel terkait gubernur mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Itu sudah kita dengarkan secara keseluruhan Mas Ferel. Ya. Jadi jangan terlalu banyak alibi, jangan terlalu banyak alasan gitu. Terus Anda juga tadi bilang katanya, kalau menjadi pejabat katanya, ya harus siap dikritik gitu. Ya itu sebenarnya kata-kata Anda itu untuk Anda sendiri gitu loh. Ya. Anda sebagai wakil rakyat. Tahu kan tugas wakil rakyat itu apa? Menampung aspirasi, menampung keluh-keluhan yang ada di masyarakat. Itu wakil rakyat. Karena apa? Wakil rakyat itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi jangan salah loh, derajat rakyat itu lebih tinggi daripada Anda. Kalau Anda bilang sebagai pejabat itu harus siap untuk dikritik, itu sebenarnya itu kalimat itu untuk Anda sendiri. Karena Anda, ya saya lihat di sini Anda kena mental. Itu satu. Yang kedua, Anda baperan gitu loh. Ya. Anda baperan. Anda sampai mengatakan tugas DPR itu apalagi di dapilnya masing-masing itu sesuai porsinya. Loh, kalau Anda mengatakan sesuai porsinya, kenapa Anda mengkritik gubernur? Itu tugas gubernur, bukan tugas Anda kan? Anda hanya sekedar mengawasi kan? Bukan mengkritik. Itu. Tugas Anda itu mengawasi, bukan mengkritik. Berarti kalau Anda mengkritik, itu bukan tugas Anda. Tadi Anda mengatakan semuanya. Tugas pokok dan fungsi DPR RI itu apa? Mengawasi kinerja kepala daerah, kepala pemerintah. Itu kan.
dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu diawasi oleh siapa? Oleh DPR RI. Termasuk Anda. Mengawasi tugasnya juga sebagai wakil rakyat. Benar kan seperti itu? Berarti bukan mengkritik tugasnya kan? Kalau kita sebagai rakyat, ya kita berkuasa. Karena apa? Rakyat itu derajatnya lebih tinggi daripada kalian, gitu loh. Tapi tidak sampai situ, ya. Video Mas Ferel yang terbaru pun ditanggapi oleh siapa? Oleh Bupati Purwakarta, oleh Om Zen. Ditanggapi Mas Ferel, ya. Kita simak dulu ya. Ini tanggapan dari video terbaru Mas Ferel ya. Ini video Om Zen, kita simak bersama-sama. Udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Kenapa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu. Kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolah, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer. Sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ngambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan? Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Betul. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi kan bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dengar tuh ya Mas Ferel ya. Dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari dapil Jabar 7, kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan dan ini masukannya ini. Iya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang pembinaan khusus yang dibawa ke barak militer, nah ini masukannya saya karena seharian sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah tidak cocok karena bertentangan. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah ini metodenya, lebih suka begitu, jadi langsung kepada permasalahan. Iya, benar. Gitu loh. Betul. Jadi mungkin ya tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang, jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusannya itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh. Paham ya? Ya. Kalau bagi masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah izin. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Nah orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana itu maksud saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh ternyata dia dipaksa. Nah itu jadi masalah. Ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita
tangani. Misalnya seperti itu gitu loh. Jadi jelas bangsa ini kita ini butuh langsung gitu loh, bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ada yang ketika ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti bicaranya begitu. Ya, saya setuju, tapi jangan sampai ini dari approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya, kan jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi saya udah baca itu, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca, kalau udah baca sok tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A terus visualnya ditampilkannya Berarti sama kayak saya. Yang ditampilkan kita sudah tahu kemana arahnya Mas Perel itu. Jadi kan kesannya yang mengomentari, mengkritik tentang yang dari mulai itu udah tahu kemana arahnya gitu loh. Siap. Makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, ya boleh sampaikan gitu. Kasih kita alternatif model pembinaan yang lain. Kita kan lagi sama-sama nih lagi cari. Iya, jadi itu saudara ya. Itu tadi tanggapan dari Om Zen atau Bupati Purwakarta ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mau sama-sama tahu ya terkait apakah siswa sekolah itu dibolehkan tidak sih ya dilatih kedisiplinan oleh TNI atau dilatih kedisiplinan oleh Polri, boleh atau tidak? Jawabannya satu saudara, tentu saja boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Kalian tahu nggak pasukan pengibar bendera merah putih atau yang biasa kita sebut dengan Paskibra. Kalian tahu tidak? Yang melatih Paskibra siapa? TNI Polri kan? Nah, saya mau tanya lagi sekarang. Kebanyakan anggota dari Paskibra itu dari siswa atau bukan? Pasti dari siswa kan. Siswa-siswa yang berprestasi. Itu dilatih oleh siapa? Oleh TNI. Dilatih disiplinnya seperti apa? Dilatih PBB-nya seperti apa? Itu sama TNI. Makanya kalau seandainya ada siswa bermasalah, dikirim ke barak militer, itu kalian itu ya tidak usah kaget. TNI itu melatih siswa untuk disiplin itu bukan sekarang saja. Dari zaman dulu pun sudah melatih siswa. Itu loh. Jadi nggak usah kaget. Jadi orang kok kagetan. Benar kata Om Zen tadi. Bilang ya. Kalau Mas Ferel itu kurang referensi. Kalau seandainya Mas Ferel ya butuh referensi yang banyak, ya udah terjun langsung ke lapangan. Tadi kan sudah diundang itu sama Om Zen. Sekarang tinggal aksinya Mas Ferel aja itu. Itu kan Purwakarta masih dapilnya Mas Ferel itu. Ya udah terjun aja langsung. Ya. Hitung-hitung menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan. Itu. Kan tugas pokok dan fungsi Mas Ferel itu kan sebagai pengawas pemerintahan. Termasuk pejabat-pejabat daerah maupun pejabat-pejabat yang ada di pusat. Itu kan. Apalagi Mas Ferel ini sebagai anggota DPR RI. Itu. Dapilnya salah satunya Purwakarta. Turunlah langsung ke lapangan. Sebagai wakil rakyat. Ngawakilan rakyat. Itu ya. Mengawasi kinerja pemerintah daerah. Mengawasi kinerja pemerintah pusat. Mengawasi kinerja pemerintah provinsi.
turunlah langsung, ya, awasi langsung. Jadi bukan mengkritik, paham kan? Tugas DPR RI itu mengawasi. Anda sendiri tadi yang bilang, bukan mengkritik. Mengkritik bukan salah satu tugas dari DPR RI. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di samping itu, saudara, ada salah satu anggota DPR juga ini, yang bernama Bapak Ono Surono. Ya. Sama ini juga, sama-sama mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya. Sebenarnya namanya anggota DPR itu tugasnya mengawasi. Mengawasi kinerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Itu tugas dari DPR. Itu bukan mengkritik, mengawasi, ya. Catat ini. Tugas DPR itu mengawasi, bukan mengkritik, ya. Siapa yang bilang? Rakyat yang bilang. Karena saya sebagai rakyat, itu ya. Saya mempunyai aspirasi, disalurkan kepada siapa? Kepada wakil rakyat. Supaya sampai kepada siapa? Kepada pemerintah. Itu. Mau itu pemerintah daerah, mau itu pemerintah provinsi, mau itu pemerintah pusat, itu. Kita rakyat punya aspirasi. Kita rakyat punya masukan. Kita rakyat punya unek-unek yang harus disampaikan. Jadi jangan kesinggung. Sama rakyat itu nggak boleh kesinggung. Karena banyak sekarang itu. Rakyat mempunyai masukan. Rakyat mempunyai aspirasi. Disampaikanlah kepada para wakil rakyat. Nah, kalian jangan kesinggung. Itu. Kita sudah menyampaikan. Salah satunya ada wakil rakyat tapi malah mengkritik. Itu ya. Harusnya mengawasi tugasnya itu, bukan mengkritik. Ngawasi harusnya itu. Bagaimana kinerja pemerintah daerah, bagaimana kinerja pemerintah provinsi, bagaimana kinerja pemerintah pusat. Gitu, ya. Sebagai wakil rakyat itu mengawasi kinerja pemerintah. Nah, tapi kita dengar dulu. Kritiknya bagus atau tidak? Buat siapa? Buat Kang Deddy Mulyadi. Kalau kritiknya bagus, kita dukung. Kalau kritiknya sekiranya jelek kepada Kang Deddy Mulyadi, ya kita tanggapi gitu, ya. Kita dengar dulu, ini dia kritikan dari Bapak Ono Surono, ya. Kita dengar dulu. Selesai masalah pungutan, masalah pemotongan PIP, masalah ijazah, masalah studi tour, masalah renang, masalah perpisahan, masalah foto kelulusan dan lain sebagainya. Terus muncul berbagai macam permasalahan di Jawa Barat. Yang intinya memang Jawa Barat harus ditangani dengan baik. Berarti selama ini belum baik ya? Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi terus melakukan pembenahan betul. yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Jawa Barat. Karena di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, maka pemerintah seyogianya tidak membuat kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya rakyat mengeluarkan uang yang seharusnya bisa ditanggung oleh negara. Sehingga tidak ada pungutan-pungutan, apalagi pungutan liar yang terjadi di semua sektor. Dan saya yakin gubernur tidak bisa sendiri. Maka perlu dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, perlu dukungan dari seluruh rakyat Jawa Barat. Saya yakin Jawa Barat istimewa akan terwujud apabila kita semua sepakat, kita semua bersatu, kita semua gotong royong untuk menyelesaikan segala persoalan rakyat di Jawa Barat. Stay tune. Hatur nuhun. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak
objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir sebagai siwi siwi bagi seket seler Pajajaran. Aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masuk. Mantap, ini baru pemimpin ya. Ini pemimpin ini asli. Itu loh. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Betul. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran. Jadi Keren ini pemimpin. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabar ribu kajian. Bahwa gak. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat dinas rapor nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harus melahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota itu wani komo lurah. Wali kota kesian komo lurah ya. Nah kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak, saya akan ajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah turut munding. Benar, turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda keneh. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai deg beres, Pak. Nanti juga ngomong kabeh cek aing. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tapi kebetulan aing, wanion, diajar silat nadi aing, orang Sunda. Kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat, Pak. Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, itu ya, saudara ya. Bagaimana tanggapan kalian? Saya aja sampai merinding kalau udah dengar pidato dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari pidato beliau.
Ya karena beliau selalu memakai pidato, kadang-kadang memakai bahasa Sunda. Dan alhamdulillah berhubung saya juga masih keturunan Sunda, ya saya ngerti gitu. Makanya saya bilang kadang saya merinding. Banyak banget itu. Kalau kata orang Sunda itu artian keneh gitu ya. Ini gubernur yang jelas-jelas bekerja secara nyata. Walaupun ada yang bilang kemarin, katanya Kang Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Itu orang udah offset gitu. Anda mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Karena apa? Karena yang didukung oleh Anda kemarin kalah. Coba kalau yang didukung oleh Anda menang. Gak akan mungkin ada momentari Kang Deddy seperti itu. Saya tahu orang-orang yang momentari Kang Deddy, yang mengkritik Kang Deddy secara negatif, saya tahu tujuan kalian itu apa, saya tahu. Ingin menjatuhkan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Padahal kita semua tahu Kang Deddy Mulyadi itu kerjanya itu kerja nyata. Dia tahu porsi untuk rakyat Jawa Barat itu seperti apa. Dia tahu. Beliau paham itu Kang Deddy Mulyadi, beliau paham. Rakyat yang susah pasti dibantu. Rakyat yang sakit pasti dibantu. Rakyat yang ekonominya kurang pasti dibantu. Rakyat yang tidak berkecukupan pasti dibantu. Rakyat yang miskin pun pasti dibantu. Bahkan ya, di saat beliau melakukan penggusuran di tanah-tanah yang jelas tanah milik negara, beliau masih membantu. Padahal yang melanggar ya rakyat-rakyat keneh gitu loh. Tapi beliau masih membantu. Itulah kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Beliau tidak mau melihat rakyatnya kelaparan. Beliau tidak mau melihat rakyatnya susah. Beliau tidak mau melihat rakyatnya sakit. Beliau juga tidak mau melihat rakyatnya miskin. Beliau tidak mau. Itulah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya. Jadi kalau kalian masih merespon atau menanggapi negatif tentang beliau, berarti ada yang salah dengan otak kalian. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.